Banyak ya, tetapi yang menonjol tadi yang pertama mengenai tindak pidana perdagangan manusia, karena ini sudah menjangkiti semua negara di kawasan ASEAN, hampir semuanya kena, dan kita bersikap tegas. Pertama, antar pemerintah negara-negara ASEAN itu nanti akan membuat komitmen bersama untuk bekerja sama memberantas tindak pidana pencucian perdagangan orang ini. Karena perdagangan orang itu kan di sini ada yang mengirim, di negara tujuan ada yang menerima, yang semuanya sindikat. Jadi kalau kita hanya mencari di hulunya tanpa menyelesaikan di hilirnya juga, itu tidak akan efektif. Sama mencari di hilir kok hulunya dibiarin, misalnya administrasi di pedesaan, penipuan tentang lapangan kerja terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Nah, itu kita akan kerjasama, sehingga misalnya yang terfikir, misalnya bagaimana kalau Indonesia nanti pada tingkat teknis melakukan atau membuat MOU itu tentang penanganan tindak pidana perdagangan orang itu. Karena ini yang kami temukan ya, sidak saya ke lapangan itu ada orang dikirim secara massal, kira-kira satu kali pengiriman 100 atau 200 orang gitu, dengan kode-kode tertentu ketika naik kapal itu yang saya peroleh dari Bapak Romo Paskalis yang menjadi advokat, melakukan advokasi yang sangat bagus terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini. Dikirim dari Indonesia dengan paspor yang seadanya, surat keterangan yang tidak benar. Kemudian di Malaysia misalnya atau di negara lain yang dituju itu ada yang nerima, sehingga dia tidak masuk jalur-jalur biasa. Begitu dia nerima masuk ke lapangan pekerjaan dan tidak bisa dikontrol, gajinya tidak dibayar, orangnya disiksa, kalau mau pulang dimintai uang dulu dan sebagainya. Alasannya apa? Alasannya saya sudah bayar kepada agen yang kamu ngirim, kamu masih punya utang gitu. Nah, ini yang banyak terjadi. Oleh sebab itu kita harus tegas, dan saya ingin katakan melalui forum ini terhadap mereka yang sudah ditangkap, supaya aparat penegak hukum di Indonesia ini tegas dan memberi hukuman yang setimpal. Tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh ada restoratif justice atau penyelesaian damai di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini. Kita sekarang mengkampanyekan restoratif justice, tetapi terhadap hal-hal yang ringan, misalnya berita hoax sudah dimaafkan saja, fitnah, pencemaran nama baik bisa didamaikan dengan restoratif justice. Tetapi kalau tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang dan korupsi dan penyuapan, kejahatan yang berat, itu tidak boleh ada restoratif justice. Meskipun korbannya memaafkan, negara tidak boleh memaafkan. Itu di dalam hukum pidana. Ya, di dalam hukum pidana itu meskipun korban memaafkan, negara tidak boleh memaafkan. Penjahat itu lawannya negara, bukan korban yang harus dia lawan. Sehingga tidak tergantung pada permaafan korban, kecuali dalam tindak pidana ringan, tipiring, ya, boleh. Tapi kalau sudah pembunuhan, tindak penjualan orang, pencucian uang dan sebagainya, itu tidak ada restoratif justice. Harus diungkap dan dihukum secara tegas. Itu aja. Tanggapan negara-negara lain terkait bagus, dengan restoratif justice tadi juga? Bagus, Pak? Bagus. Semua negara juga sudah menyatakan komitmennya tentang TIP namanya, trafficking in persons, ya, tindak pidana penjualan orang itu hukum, istilah internasionalnya itu TIP. Sudah semuanya bicara itu tadi, dan nanti kita tinggal pada tataran teknis.
Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.